Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Walhamdulillahilladzi bi ta'atihi tanzilul barakat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subuh ini. Alhamdulillah ya. Kesiangan cek aja ini. Ya santrinan kerajinan, santrinanya mudah-mudahan terasa istiqomah ya. Alhamdulillah ya. Ingat ya. Senang sekali, mudah-mudahan kita dalam kondisi istiqomah seperti ini. Ibu bapak rahimakumullah jamaah semuanya, kita lanjut kajian kita tentang tafsir ya, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq kita baca ayat 1 sampai 5 ya. Al-Alaq sudah dibuka? Dibuka Qurannya. Al-Alaq sudah. Naqra'u min al-ayatil ula ila al-ayah al-khamisah. Senani selasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama. Rabbika, Tuhanmu. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqa, dia menciptakan. Al-insana, manusia. Min 'alaqin, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Al-akram, yang maha mulia. Alladzi, yang. Allama, mengajarkan. Bil qalam, dengan pena. Lihat Qurannya, ikuti. Allama, dia mengajarkan. Al-insana, manusia. Malam ya'lam, apa yang belum ia ketahui. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqa,
Dia menciptakan al-insana, manusia, min alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, al-akram, yang maha mulia, alladzi 'allama, yang mengajarkan, bil qalam, dengan kalam, dengan kolam, dengan pena. Allama, dia mengajarkan, al-insana, manusia, malam ya'lam, apa yang belum dia ketahui. Ya. Ini surat Al-Alaq, karena di dalam ayat ini ada kata al-alaq, min alaq. Ini adalah ayat pertama yang turun kepada Nabi. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi. Berapa ayat ini? Berapa ayat? 5 ayat. Ya. Jadi enggak langsung turun 19 ayat, 5 ayat. Nah, kapan turunnya? Ini ketika Rasulullah SAW ini galau, bingung, liar, kudu kumaha gitu. Jadi kerjaannya itu Rasulullah itu berkhalwat, berkontemplasi, merenung terus, ya. Sering merenung Rasulullah SAW di mana? Di gua Hira. Saking jahiliyahnya umatnya atau bangsa Arab ketika itu, sering kontemplasi, merenung, ya. Lain ngalamun, merenung, ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Iqra, datang kepada Nabi Muhammad, rewas, kaget, ya, lalu memerintahkan Iqra. Nabi Muhammad bisa baca kan? Buta huruf Nabi Muhammad itu. Maka kata Nabi Muhammad, ma'an Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Iqra ma'an Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Ya, sampai 3 kali didekap oleh Nabi Jibril. Engap, ya, engap. Tahu anak kecil, ya, saking kangenna orang tua anak ditangguh berpikir engap gitu kan. Kaget Nabi Muhammad. Maka dilanjut, bismi rabbika alladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Coba kita perhatikan kalimat Iqra. Kalau kita merujuk kepada sorof, ini lazim atau muta'addi? Canepi sibil dalamnya, canepi jadi aja. Ya, lazim atau muta'addi? Bilqis, ini Iqra ini lazim atau muta'addi? Halo. Ini fiilnya fiil muta'addi. Apa fiil muta'addi? Fiil yang butuh objek. Contoh, ya, contoh. Akalal waladu arruza, anak memakan nasi, gitu kan? Jadi kalau di dalam jumlah, di dalam Arab yang disebut kalam, yang disebut jumlah mufidah, ketika jumlah itu lengkap, itu disebut jumlah mufidah. Tetapi di sini Iqra, kalimat Iqra tidak disebut objeknya. Ya. Nah, di sini kita bisa mengambil pemahaman
para ulama menafsirkan bahwa yang namanya baca tidak harus teks. Yang namanya baca tidak harus teks. Seperti kita membaca ini, tidak harus berdasarkan teks. Maka namanya baca di sini masih umum. Ya, baca situasi, baca fenomena, ya, baca kejadian-kejadian. Bisa jadi artinya menelaah, bisa jadi artinya meriset, ya, bisa jadi artinya bereksperimen gitu. Baca, ya. Jadi ini ayat yang pertama turun, bukan sholat. Ada ya? Yang pertama turun kepada Nabi bukan perintah sholat, bukan perintah saum, bukan. Tapi iqra. Ya, pertama kita harus mengisi kepala kita. Ya, dengan menelaah, dengan melihat, dengan membaca. Ya, karena Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad tidak bisa membaca teks, maka beliau bilang, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca." Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan baca teks. Ya. Baca fenomena, baca alam, baca terus baca, riset. Maka ini kegiatan-kegiatan ilmiah. Terus bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Ya. Jadi nanti ya, jadi pelajaran kegiatan keilmuan ya, membaca ini harus berdasarkan nama Tuhan, atau kita belajarnya karena Allah yang telah menciptakan. Karena kalau tidak ini tadi ya ilmunya, kalau tidak didasari dengan nama Allah, orang berilmu itu cenderung sombong. Ya. Para penemu itu ya, sampai mengatakan dirinya Tuhan kalau kita lihat di film-film gitu kan, karena penemuannya yang begitu fenomenal, keilmuannya yang begitu tinggi, sehingga ya ini oleh Allah Subhanahu wa taala kade omat catat bismi rabbika, pakai nama Tuhan yang telah menciptakan. Ya, menciptakan. Ya. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Ya, ada mudghah, ada alaq, ada mudghah. Ya, dari segumpal darah, dari segumpal darah ya, ada alaq, ada mudghah, gitu kan ya. Dari segumpal darah. Jadi proses manusia itu ya, yang Allah ciptakan manusia itu ini berproses dari segumpal darah. Kalau ingin lengkapnya silakan dibaca surat Al-Mu'minun. Jadi surat Al-Mu'minun itu turun dahulu di zaman Rasulullah, berapa abad tuh? Ya, 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Ya. Abad ke-19 baru ditemukan secara ilmiah, oh iya benar. Ya. Dari sperma jadi nutfah gitu kan ya, nutfah. Terus nutfah jadi alaq atau alaqah. Dari alaqah jadi mudgham. Dari mudgham jadi diciptakan izam. Apa izam itu? Tulang. Darah, daging diciptakan tulang gitu kan. Jadilah fakasaunal izamalah. Jadi utuh manusia secara manusia.
ya anu jadi karya ya. Aduh, ya seperti itu. Hese ya jadi manusia itu. Mohon maaf, calon manusia yang dipancarkan dari seorang ayah kepada ibu itu bukan 10-20. Nanam bibit itu bukan 10-20, bukan 1000-2000, bukan 100-2000, bukan 100-200, seratusan ribu, jutaan berat, bersaing semuanya untuk menuju indung telur. Jadi WD kita hasil persaingan dengan ratusan ribu, jutaan calon. Jadi memang pada dasarnya manusia itu dari awal tabiatnya bersaing begitu. Jadi Fauzan ya. Jadi kalau hari ini saya mau bukan makhluk pilihan, saya mau menghafal susah, banget pas-pasan, istighfar kadeh. Wah, kamu ini orang pilihan kamu itu. Ya, yang telah mengalahkan bukan 10-20 calon, bukan 100-200, bisa jadi mengalahkan jutaan, ratusan ribu bisa. Ya, jadi ingat kata Allah bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ya manusia tetap lemah di hadapan Allah, ya tetap lemah di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, siapa yang bilang seperti itu? Fir'aun, lucu gitu. Terus Tuhan bapakmu yang mana? Ya, Tuhan bapakmu yang mana? Ya, karena Firaun itu punya orang tua. Mungkin itu terbuka kolot, ya, terbuka kolot, ngaku-ngaku Tuhan. Ya, kenapa cenah Nabi Isa dituhankan? Karena dia spesial, tidak ada bapaknya, betul? Ada bapaknya kan Nabi Isa? Dia spesial, boy. Ada ibunya, ayah tuh lebih spesial tiba-tiba Nabi Isa, benar kayak ngaku-ngaku Tuhan atau diakukan Tuhan. Nabi Isa masih punya ibu. Ada tidak punya bapak, tidak punya ibu, siapa? Nabi Adam. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa itu ya seperti Nabi Adam saja, diciptakan dari tanah. Lalu Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Ya. Jadi manusia hati-hati, ya, kegiatan berilmu kita, kegiatan pencarian kita, kegiatan membaca kita ini harus berdasarkan nama Tuhan, karena kita makhluk ciptaannya. Ya, jadi dengan belajar itu kita lebih tahu keagungan Tuhan kita. Kita lebih tahu kepada diri kita bahwa kita akan merendah serendah-rendahnya, bahwa kita bukan siapa-siapa. Justru kita tambah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan sombong. Dengan banyaknya ilmu itu kita tambah takut. Saya punya guru, ya, gurunya sama dengan gurunya Sadah Naila. Dia itu kegiatan berilmunya itu luar biasa. Ngaji aja ngaji, kadang-kadang poho cenah ka pamajikan oge gitu. Saking asiknya kalau sudah belajar itu. Karena kalau tambah belajar, tambah merasa kurang gitu. Ya. Ya Allah, geuning urang teh encana naon. Ya Allah, geuning saya teh belum apa-apa. Ya, makanya lucu kalau ada orang yang sombong-sombong gitu. Ya, kakarek diajar masantren kamari geus sosombongan. Seperti itu. Jangan sampai menjadikan kita sombong, justru harus lebih tawadu, harus lebih besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan da aing mah geus ustad, geus teu kudu ka masjid urang mah.
Ya, mesti kudu salat sunat, ngaji geus wareg gitu. Nah, naudzubillah. Ya, kalau tambah ilmu tambah tinggi justru tambah ngedul ibadah teh. Harusnya tambah rajin. Logikanya kan begitu. Karena kita belajar atas nama Tuhan. Justru dengan bertambahnya ilmu itu bertambah juga ya ketawaduan kita di hadapan Allah, ketakutan kita di hadapan Allah. Nah, ya jangan sampai, hati-hati ini ya. Nah, Iqra tuh masih Iqra nih wa rabbukal akram. Bacalah ya, bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Jangan ya, jangan memuliakan diri dengan kita membaca, walaupun Allah angkat derajat orang-orang berilmu ya, diangkat orang-orang berilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan, diberi keutamaan daripada mereka yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Jadi ilmu itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses pencarian. Nah, maka kita harus membaca itu atas nama Tuhan, atas nama Allah yang maha mulia. Ya, nah, ini ayat ke berapa? Ayat ketiga. Alladzi 'allama bil qalam, ya, yang mengajar manusia dengan pulpen, dengan kolam, dengan pena. Ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Setelah Allah memerintahkan Iqra 2 kali ya, dan objeknya tidak disebut langsung ya, berarti ini mencakup keumuman ya. Lamun Iqra al-Qur'ana, tah maca teh Quran. Iqra ad-darsa, yang dibaca teh pelajaran apa? Ini Iqra, baca. Nah, bahkan 2 kali. Ini artinya ada penekanan untuk terus menuntut ilmu, untuk terus membaca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. Nah, maka nih santri bawa pulpen. Nah, ini instrumen penting di dalam pembelajaran, di dalam ilmu itu. Coba kalau tidak ada qalam, barangkali tidak ada teks Al-Quran seperti ini, betul? Ya, kalau tidak ada kolam, buku-buku turos, ya, kitab-kitab yang kita pelajari, yang kita baca, itu barangkali tidak ada. Nah, kalau tidak disimpan, tidak diikat dengan tulisan, dengan memori, dan sekarang, ya, dengan apa lagi? Dengan alat-alat untuk mengikat ilmu itu barangkali tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabari kita semuanya, alladzi 'allama bil qalam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajar, memberitahu, ya, mengajarkan manusia dengan qalam. Ya. Jadi dari dulu qalam itu ya turun temurun gitu kan, sampai apa? Jadi teks-teks sekarang kan dicetak. Dulu itu
Al-Quran itu ditulisnya itu di pelepah kurma, di kulit binatang, gitu. Ditulis. Ya, jadi kegiatan menulis itu penting sekali. Makanya santri kalau bisa ada kegiatan jurnalnya. Mun baheula manaon ngaranna teh? Guna yang tiap hari nulis teh. Diare, yang diarenya ribet nya. Diary gitu kan. Buku diary-nya. Ada kegiatan harian itu ditulis. Itu biasanya diary itu yang bercerita tentang pribadi. Ya, nah ini pentingnya menulis. Kadienakeun apanan bisa menangkap apa? Ada yang disebut dengan foto. Kadienakeun ada video, ya. Nah, foto mah, ya. Itu untuk dokumentasi. Jadi pentingnya dokumentasi. Nah, ya. Allamal insana malam yang mengajarkan manusia ya dari apa yang belum dia ketahui. Nah, ya tadi setelah pentingnya mengikat tulisan seperti Imam Syafi'i kumaha kata Imam Syafi'i, al ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu bagaikan buruan, tulisan adalah talina, pengikatnya. Qayyid suyudakan bil hibalil wasifati. Makanya ikat tuh ilmu itu, ikat buruan itu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati an tusida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi tariqatan. Ya, suatu kebodohan berburu tapi tidak diikat. Dapat ilmu tapi tidak ditulis, nah itu kebodohan kata Imam Syafi'i. Nah, ya, jadi artinya apa? Penting literasi. Ya, kalau hari ini ya ada literasi gitu kan? Ya, umat Islam Rasulullah dari dulu sudah menyiapkan itu semuanya. Dan orang-orang dahulu itu para lintar. Kenapa? Karena kegiatan mencarinya, kegiatan membacanya luar biasa. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia dari yang tidak diketahui. Maka ini sumber ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia lahir dalam keadaan tidak tahu. Ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, tidak ada orang yang berilmu ya. Tidak ada orang ujug-ujug berilmu padahal dahulunya jahil, tidak tahu. Ya. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan pintar. Dan orang berilmu pun dahulunya tidak tahu, dahulunya adalah bodoh. Hari lain Nabi Isa banyak. Ya, Nabi Isa pada Nabi mujizat. Masih di dalam buayan sudah bisa bicara. Ya, wa yukallimu fil mahdi wa kahla. Ya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu Nabi Isa masih di dalam buayan. Secara umum manusia itu tidak tahu apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya. Ya. Maka yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Dari mana? Ya dari Allah. Kalau kita mau merenung, mau membaca, mau menelaah, mau meneliti, bahkan sampai mendalam gitu penelitian itu nanti Allah bukakan, Allah ajarkan kepada kita. Ya, maka ini ya 5 ayat ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi.
Apa anjurannya? Neangan ilmu maca. Ya, bukan ujug-ujug sholat ayat pertama teh enggak. Ya. Nah, ini perlunya kita mujahadah dalam mencari ilmu. Nah, maka ini ada beberapa penting dari 5 ayat yang pertama Allah turunkan. Yang pertama bahwa ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting. Ya, pendidikan itu penting, literasi itu penting. Ya. Jadi Islam menyebarnya bukan dengan perang sebenarnya. Ya. Atau ayat pertama itu tentang zakat, misalnya tentang perang, enggak. Tapi pertama itu adalah dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Yang kedua, integrasi ilmu dan iman, ya, atau sains gitu. Itu tidak dipisahkan, ya. Nah, kesalahan di kita bukan kesalahan, memang disetting. Ada dikotomistik. Ada pembedaan iya mah pelajaran agama, iya mah pelajaran umum. Padahal Islam itu tidak mendikotomikan. Semua ilmu itu sama di hadapan Allah. Bukan berarti belajar geografi itu menang pahala. Dapat pahala. Ya, sampai-sampai ulama-ulama dahulu itu jadi para pakar. Tahu Ibnu Sina? Ya, Ibnu Sina itu ulama. Ya, ulama. Belajarnya tinu naon, tinu Al-Qur'an, tinu hadis. Jadi pencetus ilmu kedokteran Ibnu Sina itu. Ya, Al-Khwarizmi itu para ulama. Ibnu Khaldun itu. Ya, ulama itu. Nah, sekarang sudah ada didikotomikan, nah, ilmu pelajaran agama, ilmu pelajaran umum. Makanya di pondok kita, pelajaran umum dan pelajaran agama sarua belajarna. Ya, jadi masantren teh kalau dengan saukur ngaji diajar sholat gitu kan, enggak, semuanya diajarkan. Nah, ini ada kesalahan, ya, di kita dipisah-pisah, padahal ilmu itu sama penting. Ya, harus ada integrasi antara ilmu dan iman, sehingga tidak ada dikotomi. Yang ketiga, jangan lupa kalau sudah berilmu, ingat ilmu itu dari Allah, dan kita mencari ilmu atas nama Allah. Na'udzubillah, ya, jangan sampai sombong. Terkenal ilmu padi, tambah berisi tambah merunduk, ya, tambah isi tambah merunduk, begitu. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, saya tahu mengenai gandeng, oh mahasiswanya. Kalau di kampus begitu, oh mahasiswanya luar biasa. Ya, baru senang baca gitu, ya, baru senang diskusi. Ya, nah begitu ya. Mudah-mudahan kita terus belajar, karena belajar ini minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Can mawat betul diajar gitu. Ya, terus belajar. Maka guru-guru kita sering mengatakan, ya, mazil itu taliban, sampai hari ini saya masih tetap santri. Ya, saya masih tetap pembelajar, begitu, ya, agar kita tidak puas dengan yang kita pelajari. Ternyata tambah belajar itu tambah kurang, bagi kurang, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Itu sudah bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.